Oke, baik. Selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, senang sekali jumpa dengan Anda semua ya pada acara AWM Vagansa yang spesial malam hari ini ya. Seperti biasa teman-teman sekalian, AWM Vagansa adalah kita ngobrol bareng, ngobrol santai gitu ya. Dengan tentu saja para peraih reward di AWM Star Life ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seseorang ya, seorang ibu rumah tangga tapi juga pengusaha gitu ya. Dari Madiun ya, dari Madiun Jawa Timur teman-teman sekalian ya. Ibu Dina Sri Murtiana ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, beliau ini bukan sembarangan pengusaha karena beliau ini pengusahanya kalau nggak salah dengar di bidang kecantikan gitu ya. Beliau adalah salah satu pemilik salon kecantikan gitu ya. Namun nanti kita akan dengar ceritanya bagaimana beliau akhirnya dalam waktu cepat, singkat itu bisa meraih dua reward di AWM Star Life. Jadi dua akun beliau mendapatkan reward Ruby di AWM Star Life ya. Nah tentu saja kita akan ngobrol bareng dengan yang bersangkutan ya. Saya yakin Bu Dina udah siap ini ya. Bu Dina nanti bisa silakan dibuka ya Bu ya, mikrofon dan apa namanya mic-nya ya Bu Dina ya. Oke, sebentar. Oke. Iya. Oke, Bu Dina bisa buka mikrofon? Mikrofonnya bisa dibuka? Bisa, Bu? Oke, sebentar. Bisa ya, Bu ya? Oke, baik. Ini dia Bu Dina ya. Oke, baik. Bu Dina, selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Jun. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Gimana, Bu? Sehat, Bu? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak Jun. Iya, Sehat sekali. iya. Gimana? Nggih. Di sana hujan nggak, Bu? Di Madiun? Ini Alhamdulillah terang. Tadi siang, Pak Jun, Ah, hujannya sudah. oh Nggih. gitu ya? Sudah reda ya? Ya, Oke, oke. sudah reda Iya, iya. terang. Jadi Bu Dina ini Ya. asli Madiun ya, Bu? Asli Madiun, Pak. Asli Madiun ya? Oh, oke, Asli oke. Caruban, tepatnya di wilayah kabupaten. Kalau tinggal saya kan sekarang Hmm, di kota iya, Madiun ya. oke. Tapi asli kelahiran saya Caruban. Itu Oh, masih jaraknya 25 kilo dari dua puluh kota. lima kilo. Oh, oke, oke. Ya, Kalau siap. suami dari Madiun juga ya, Bu ya? Iya, suami dari Ponorogo, Bapak. Oh, Ponorogo. Oke. Ya, Iya, tapi sekarang memang single mom ya, jadi iya, saya iya. harus eh, Oh, oke. seperti Oh, itu. tinggal mam sekarang ini. Oh, Iya, oke, baik, baik. iya, 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 iya. Berarti Jadi, anak-anak dengan ibu ya sejak iya, Pak. Betul, ya, dengan saya semua anak-anak. ya. Dari Tapi artinya anak-anak udah mandiri, Bu. Alhamdulillah yang satu sudah kerja Hmm. dulu beasiswa sekolah di Jepang ya, Ya, dari ya. UB terus ke Jepang terus kerja Hmm. di sana sampai sekarang. Oh, oke. Gitu. Luar biasa. Itu yang paling Ya, besar ya. yang paling besar Yang cowok, besar. yang Oh, kedua cewek, yang ketiga cewek. oke. Yang nomor dua sudah wisuda selesai kuliahnya tahun kemarin. Hmm, Terus yang hmm. nomor tiga ini masih semester tiga, Pak Jun. Oh, oke, oke. Luar biasa. Ya. Semester 3 itu di mana, Bu, kuliahnya? Di Malang, di UT, Pak. Oh, Dia di nggak mau sekolah di yang lain, efek COVID biasa. Iya, iya, iya. Tempat Ya, libur 1 tahun, nggak sekolah lulus dari SMA. iya, Sebelumnya anaknya ya cerdas ya, tapi memang iya. anaknya maunya seperti itu ya saya ikuti. Ambil Iya. jurusan ilmu komunikasi. Oh, oke, ilmu di komunikasi. Iya, Iya, iya. iya. Dan Malang itu memang murah banget ya, Bu ya, biayanya, Bu ya. Iya. Nah, kakaknya dulu di Malang di UB. Oh, di UB ya. Indra ya, di UB Iya, Pak iya. Juni. Jadi memang saya ingat sekali dulu, saya juga kuliah kebetulan di UB, Bu. Jadi saya kalau UB. dulu itu tiap pagi itu makan nasi pecel 1.000, malam harinya makan tahu telur 1.000 juga. Masih murah ya? Masih Masih murah murah ya. ya waktu itu ya Pak ya? Kalau Oke, sekarang oke, sekarang oke. berapaan ya Bu ya di sana ya harga nasi pecel? Kisaran 7.000 Pak. Tetap Oh, masih murah. masih murah Bu 7.000 ya. Tujuh Bayangin ribu, aja. 10.000 itu masih masih dapat katanya teman-teman lah. Nah, Anaknya teman-teman kan yang masih sekolah di sana juga banyak. Dan saya iya. tanya, makanya termasuk ya lumayan murah gitu. Iya, Seperti iya, itu. betul, betul. Memang paling murah Iya. Jepang itu. Makanya kalau teman-teman sekalian mau anaknya
bersekolah tuh Malang paling tepat tuh karena biaya sekolahnya murah ya Bu ya, untuk biaya Iya, makan terutama ya. iya, Oke betul, oke. betul, betul. Oke Bu Dina, jadi dari kecil berarti sudah di Madiun ya Bu ya? Enggak Pak, saya Hmm. kecil hidup di Caruban, itu wilayah Hmm. kabupaten yang sekarang menjadi kota kabupaten. Oh, Jadi oke. Madiun itu kan ada Kodia, ada kabupaten. Ya ya Ya, ya. sekarang ini kota daripada kabupaten jadi Hmm. Caruban itu tempat lahir Ya. saya. Oh, oke Seperti oke. itu. Tapi ngomong-ngomong Bu Dina ini jadi pengusaha sudah lama atau baru-baru Bu? Jadi pengusahanya. Saya dari anak saya yang Hmm. nomor satu itu masih SMA kelas 3 Pak Jun. Oh, berarti kira-kira berapa tahun yang lalu itu Bu mulai jadi pengusahanya? Ya kurang lebih, sorry, anu, Hmm. maaf, anak saya masih SMP kelas Ya, ya. satu saya mulai di usaha salon itu. Jadi ya kurang Iya. lebih sudah 20 tahunan. Oh, 20 tahun ya. Jadi Iya, udah paham betul lah dunia persalonan ya Bu ya. lebih 20 tahun lebih ya, Eh, betul. Iya, Iya. iya, iya. Tapi sebelum itu Bu, sebelum jadi pengusaha salon, Ibu usahanya apa? Atau Ibu bekerja atau gimana? Saya ibu rumah tangga. Hmm. Kebetulan waktu lulus sekolah kan Iya. saya tidak tidak melanjutkan kuliah. Terus Ah, sama bapak saya tuh eh, saya milih di hmm. sekolah rias, sekolah tata rias. Jadi Oh, sekolah saya tertarik. kursus ya. Nah, seperti Hmm. itu, Pak. Jadi Oke, oke. lulus SMA sama Bapak dipaksa kuliah karena saya dipaksa di medis. Saya tuh Iya. takut karena takut sama orang tua, pura-pura ini dosa ya, jangan ditiru. Iya, iya, iya. Jadi Oke. saya disuruh dipaksa untuk sekolah di Hmm. akademi perawat waktu itu sama Iya. Bapak, tapi saya maaf, saya Hmm. nggak tahan melihat darah, nggak tahan melihat itu. Ah, iya. Akhirnya saya pura-pura daftar padahal nggak daftar. Oh, gitu ya. Iya, Iya, iya. gara-garanya itu akhirnya Iya, saya iya. sekolahnya di Hmm. SMKK atau kecantikan gitu, terus Iya. lanjut lulus sekolah saya les atau kursus di kecantikan seperti Iya, itu Pak. iya. Dan akhirnya sampai sekarang pun bisnisnya di bidang kecantikan ya, Bu ya? Iya betul Iya, iya. betul di Tapi desain. artinya Ibu anu lah ya, enjoy di bidang ini ya, kecantikan ya, Bu ya? Ya alhamdulillah karena Iya. basic saya ya sudah senang Hmm. dari SD itu saya tuh kalau Heeh. ada anak-anak yang karnaval belum bisa Iya. rias, itu saya suka main ya itu make upan anak-anak kecil tak make up buat media gitu Pak. Oh, oke, Jadi oke. jadi memang sudah terlahir ya Hmm. dari kecil dari SD itu suka Hmm. ya coret-coret lah, coret-coret Iya, wajah orang gitu istilahnya iya, seperti itu. iya. Terus saya juga ikut les nari, jadi suka Ah, nari di tempat umum lah. Kalau oh, mantenan, oke. hajatan gitu kan. Iya, iya, Seperti iya. itu. Heeh. Oke, oke. Jadi kalau boleh tahu Bu, akhirnya Ibu dulu ngawali itu dengan kerja untuk orang lain atau tiba-tiba langsung punya modal untuk buka salon, Bu? Ceritanya gimana pada awal mulanya? Pada awal mula saya Hmm. dari lulus sekolah, saya terus les di bidang kecantikan. Terus Hmm. saya ngikut orang itu kurang lebih hampir 1 tahun. Setelah itu Ya. langsung buka sendiri. Oke. Nah, itu ngomong-ngomong buka Ya. sendiri kan nggak gampang tuh, Bu. Artinya kan butuh modal kan? Iya. Nah, jadi waktu itu gimana ceritanya Ibu dapat modal itu gimana? Apakah eh, punya tabungan atau gimana? Waktu itu masih dibantu orang tua. Oh, dibantu orang tua ya. Oke, Iya, awal mulanya tapi ya. sedikit masih ya Iya, separuh-separuh. Jadi dari separuh iya. tabungan sama separuh orang tua. Gitu. Oke, oke, oke. Tapi waktu itu belum Hmm. mulai berkeluarga ya, Bu ya? Waktu mulai usaha salon. Usaha salon itu sudah Oh, langsung sudah pas berkeluarga. begitu ya keluarga langsung Hmm. saya buka salon. Oke, oke. Nah, jadi ya itu waktunya sangat Pak Jun, Iya. saya memang agak nggak nurut ya, makanya jangan ditiru ya sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau Iya, teman-teman punya pengalaman yang banyak di masa hmm, mudanya, saya hmm, enggak. Saya iya, nikah agak muda, Pak. Seperti iya. itu. Oke, oke. Seperti Usia itu. berapa Bu nikahnya, Bu, ngomong-ngomong? Umur 20-an. 20-an ya. Oh iya, masih Nah, normal lah, Bu. Masih normal lah. Banyak usia iya. itu masih banyak. Saya punya ibu juga usia segitu juga nikahnya, bahkan lebih muda. Ibu saya maksudnya. Iya, 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 Jadi iya. oke, jadi artinya memang
memang sudah jadi pengusaha udah lama 20 tahun ya Bu ya. Lalu ngomong-ngomong, apakah Ibu pernah bergabung dalam bisnis jaringan? Maksud saya, kenapa sekarang Ibu ada dalam sebuah bisnis jaringan? Dalam hal ini kan AWM Star Life ya. Kira-kira gimana Bu ceritanya kok bisa? Apakah AWM Star Life ini perusahaan pertama atau sebelumnya ada sebelumnya? Sebelumnya ada Pak Jun. Jadi gini ceritanya, Ya. setelah menikah saya buka salon Hmm. ya di rumah gitu ya, kecil-kecilan, sambil saya mengasah ilmu di tempat lain ya, istilahnya ikut orang waktu itu ya, walaupun sudah keluarga. Hmm. Nambah ilmu lah, katakanlah kan Ya. kalau membuka usaha sendiri itu kan kita juga butuh proses untuk lebih jam terbangnya lebih banyak. Sedangkan Ya. kalau buka sendiri kan masih sepi kan seperti itu ya. Ya. Jadi lah setelah itu dari proses akhirnya saya punya anak, saya suruh berhenti sama suami ngurus Hmm. anak kan seperti Ya. itu. Hmm. Nah, setelah dari itu ya cukup di rumah. Hmm. Dan setelah saya pindah beli rumah yang baru di perumahan, Hmm. disitulah kondisi perumahan masih sepi. Hmm. Jadi kalau tempat saya kan tadinya Ya. di alun-alun kota, tempat tinggal Ya. kontrakan saya waktu masih Hmm. muda, maksudnya keluarga baru ya. Ya. Setelah itu saya beli perumahan, Hmm. kondisinya belum ramai. Ya. Nah, akhirnya dari situlah pengalaman kerja saya di marketing itu di asuransi, di Oh, Jiwasraya. oke. Ya, ya. Di Tapi Jiwasraya waktu itu itu lama. sambil usaha salon juga berarti. Iya, salahnya ya karena kerja marketing di asuransi kan ditarget ya, Pak. Ya, ya. Oke. Otomatis akhirnya saya fokus di salon, di apa di asuransi waktu itu. Asuransi. Ya, oke. Asuransi, setelah saya kerja di asuransi sampai dengan 8 tahun, waktu itu sudah mau diangkat jadi area manager, Hmm. tapi persyaratan kalau area manager harus mau dipindahkan di luar kota, seperti itu. Oh, oke. Ya. Alhamdulillah lah. Saya sama suami ya tidak diizinkan, apalagi Hmm. anak-anak masih kecil, tidak mungkin Ya. saya meninggalkan Hmm. Madiun, seperti Ya. itu, Pak. Oh, Nah, akhirnya saya minta kebijakan untuk saya tidak, jadi saya cuma unit manager aja. hmm. Setelah itu saya lanjut apa namanya resign setelah Hmm. anak yang ketiga, Pak. Oh, oke. Hmm. Yang ketiga setelah itu saya resign tahun 2008 lah, barulah saya ngerjakan salon lagi. Saya terus usaha Hmm. di rumah. Nek saya keluar Oke. terus, anak-anak saya bagaimana? Kan tak tinggal terus gitu Hmm. loh, Pak. Ya, ya. Karena kerja di insurance itu kan ya apa Hmm. namanya ya, setiap bulan kan target ya. Ya, ya. Dan targetnya kan nggak sedikit, banyak Ya. kan kelihatan ya kan. Hmm. Karena Ya. posisinya sudah ini ya. Ah. Jadi akhirnya kan nggak rumahan loh, ibaratnya kan Hmm. gitu ya. Ya, ya. Betul, betul. Seperti Oke. itu. Jadi Ah. akhirnya saya milih sampai kapan aku kerja ikut orang. Akhirnya saya mikir mulai Hmm. merintis, kebetulan di wilayah saya yang saya Hmm. tempati perumahan tadi sudah mulai ramai. Oh, oke. Ya, sudah Ya. mulai ramai. Ah. Akhirnya saya buka di rumah. Seperti itu. Ya, ya, ya. Terus Seperti itu, kemudian Pak Jun. kalau nggak salah dengar ya pada saat Ibu kasih testimoni kemarin saya sempat dengar Ibu sebelumnya sudah pernah ada juga dalam bisnis jaringan yang nutrisi gitu ya kalau nggak salah dengar. Betul ya Bu ya? Ya, betul Pak Jun. Oh, nah jadi saya ingin tahunya tuh begini Bu. Ibu kan setelah itu memutuskan untuk fokus di bisnis salon Ibu gitu kan? Nah, Ya, apa yang membuat Ibu akhirnya terjun dalam bisnis tersebut, bisnis jaringan dalam hal ini? jadi gini, saya Hmm. karena di marketing otomatis punya banyak kenalan ya. Ya, ya, ya. Otomatis punya banyak relasi. Uh, Nah, akhirnya saya ditawari dengan waktu itu ya scaling ya. Nah, CNI, Keling. Jadi udah Oke. banyak produk yang saya ikuti, saya tapi tidak pernah berhasil. Termasuk yang lumayan saya kerjakan waktu itu di Umroh Armina Rega itu. Oh, oke. Ya. Travel umroh. Nah, Uh, setelah itu alhamdulillah ya saya keliling lagi sampai hmm. Jakarta seminggu. Kadang di Jakarta itu seminggu di Tanah Abang. Saya Hmm. nginepnya di hotel dekatnya Hmm. Tanah Abang itu sama leader saya. Saya sering diajak kemana-mana gitu ya. Ya. Ya karena mungkin menurut mereka, menurut beliaunya saya layak diajak gitulah intinya seperti itu. Ya, ya. Cuman Oke. lama-kelamaan juga itu tadi.
saya montir lagi, artinya kalau saya meninggalkan rumah, anak-anak sudah beranjak dewasa, saya dilarang lagi. Maksudnya saya nggak fokus lagi ke situ. Jadi dari dulu tuh saya ikut jaringan itu nggak bisa fokus setengah-setengah karena Hmm. anak-anak masih kecil. Seperti itu. Oke, oke. Ya, maksud Nah, saya gini, Bu. Kan Ibu seorang pengusaha salon sebelumnya kan? Nah, kenapa akhirnya memilih untuk terjun gitu loh, Bu, dalam bisnis jaringan saat itu? Kan artinya usaha salon kan sebenarnya enak kan, ya kan? Artinya ya. duitnya banyak lah, ya kan? Jadi pelanggan Oh, banyak gitu kan. Apa yang membuat Ibu untuk terjun lagi dalam bisnis jaringan? Apakah passion atau apa namanya hobi gitu ya? Atau memang ingin menambah penghasilan, Bu? Gimana ceritanya itu? ceritanya jadi gini, Hmm, saya memang punya tujuan itu, mohon maaf, rewardnya di sana kan banyak ya Pak ya. Jadi oke. untuk mewujudkan iming-iming istilahnya apa namanya Hmm, keberhasilan mereka yang bisa tembus rumah, mobil dalam waktu hmm, yang singkat, cepat, ya. itu yang membuat saya tergiur di dunia jaringan. Pertama Hmm, itu, terus ya. yang keduanya saya akan banyak relasi. Di Hmm, mana-mana hmm, saya suka sekali traveling, artinya hmm, walaupun terhalangi, tapi kadang masih maksud saya tuh hmm. senang traveling itu kan keluar kota Iya, kemana-mana. iya, Jadi saya memang punya impian dalam hidup iya. saya itu Hmm, eh, hmm. apa namanya bisa keliling dunia. Itu yang menjadi Oh, motivasi yang oke. utama saya. Nah, itu dia ketemu, ketemu anunya, clue-nya ketemu. Ya kan? Jadi artinya impian keliling dunia itu kan memang agak susah didapatkan kalau menjadi pengusaha salon kan, ya kan? Betul, betul sekali. Artinya begini, biasanya memang kalau pengusaha salon ya, ini mohon maaf bukan mengecilkan pengusaha salon ya. Iya, Biasanya kan kalau makin banyak pelanggan customernya biasanya jadi makin sibuk gitu kan Bu ya. Nah, iya, jadi betul, betul, akhirnya jadi betul. makin sibuk, akhirnya makin nggak punya waktu kan begitu ya Bu ya. Ya, betul, betul. Jadi memang Betul. ya teman-teman sekalian memang ya kita bisa akui lah memang dalam bisnis jaringan itu adalah salah satu cara untuk meraih kebebasan waktu dan juga sekaligus Finansial. Ya, finansial ya. Jadi saya juga belum menemukan profesi lain yang bisa menghasilkan seperti itu ya. Nah, ya. jadi memang kalau ibu lihat ibu ya, jadi kan banyak nih orang di luar sana bu ya, itu dia itu punya paradigma itu begini. Apakah benar gitu kan dalam sebuah bisnis jaringan itu kita bisa dapat dalam tanda kutip yang tadi kebebasan waktu, kebebasan uang gitu ya. Nah, itu banyak di luar sana itu kan berpikir itu Terikat. cuma apa namanya omong kosong gitu loh. Kalau yang pengalaman Ibu selama ini kita lihat teman-teman Ibu aja lah ya atau orang-orang Ya. dari sekitar Ibu yang selama ini Ibu kenal gitu ya dalam bisnis jaringan. Apakah Ibu melihat mereka yang betul-betul bekerja keras dan dalam tanda kutip memang punya keberuntungan lah ya. Apakah betul mereka itu bisa menikmati Bu yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial? Kalau apa yang Ibu lihat selama ini Bu? Yang jelas tidak lah. Hmm, Beda banget. Jadi kalau kita kerja ikut orang atau suatu instansi, itu yang hmm, jelas kita tidak mungkin bisa leluasa kita punya keinginan kemana aja kan nggak bisa ya, sewaktu-waktu gitu loh Pak. Tapi hmm, kalau di sini terus terang, makanya saya dari hmm, beberapa bisnis jaringan ya gonta-ganti lah, sering ikut ya, loncat sana loncat sini. Tapi memang belum sampai berhasil banget. Tapi alhamdulillah ya sudah ya, pernah umroh dari jaringan hmm, juga, pernah ya, 3 negara dari jaringan juga. oke, Makanya saya ada di sini hmm, melihat ada promo tour ke Swiss. Itu saya hmm, pengen kejar, Pak. Salah satunya oh, itu. oke, iya, iya, mantap, mantap ya. Jadi memang karena dreamnya itu keliling dunia ya Bu ya. Iya, dream saya tuh memang ada Ya, 3, Pak. ya, Yang ya. paling pertama, yang tertunda, saya tuh ingin memberangkatkan orang tua itu umroh Hmm. bersama saya. Oh, Mumpung masih ada itu masih ada yang ya. Hmm. ya 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 yang belum terlaksana. Impian Ya. saya yang belum terlaksana itu karena Heeh. satu-satunya yang bisa apa namanya dalam pemikiran saya yang bisa Hmm, cepat hmm, terwujud kalau bisa hmm. saya fokusi itu memang insya Allah di bisnis jaringan karena modalnya tidak terlalu besar. Ya. Kalau saya di Rias itu sudah modal besar, tapi Hmm. mohon maaf belanjaan saya banyak, jadi
kadang Hmm. itu menjadi barang lagi gitu loh. Jadi Ya, ya. uang yang ditabung itu minim Hmm. banget, jadi habis Hmm. gitu kan. Ya, Nah, betul. terus yang kedua setelah umroh itu saya memang pengen punya rumah yang Hmm. di pinggir jalan, tapi di belakangnya itu ada Hmm. persawahan dan yang bisa Hmm. saya tanami, saya suka Hmm. tanaman. Oh, Seperti itu. Oh, ya. itu yang belum terkabul. Oke, Sudah ya. punya rumah, tapi kan rumahnya di perumahan. Oh, Berarti kan oke. saya belum bisa Ya, mewujudkan apa yang menjadi impian saya, kan gitu, Pak. ya, ya. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah saya ingin bermanfaat buat teman-teman dan banyak orang. Hmm. Seperti itu, Pak. Ya, Oke. selain keliling dunia tadi ya, seperti itu. Jadi Ya, ya, ya. banyak sekali impian-impian yang belum terwujud lah, Pak. Intinya Ya. seperti itu. Oke, oke. Luar biasa ya. Nah, Ya, jadi kita malam ini belajar dari seorang Budina bahwa ternyata masih ada orang yang punya impian sehebat Budina gitu ya. Karena terus terang Budina ya, saya kadang-kadang melihat banyak sekali anak muda Indonesia itu mereka udah mulai kehilangan impian gitu loh, Bu. Artinya betul. dengan keadaan seperti saat ini gitu ya, semua serba susah, semua serba mahal gitu ya. Cari kerja susah ya kan, cari bisnis juga susah, nggak gampang gitu ya. Banyak akhirnya anak muda Indonesia itu mulai mengubur impian mereka dalam-dalam gitu loh, Bu. Bahkan banyak juga mereka yang dulunya adalah seorang yang kalau bisa dikatakan cukup hebat dari sisi apa namanya istilahnya pikirannya selalu positif dulu saya kenal gitu ya. Tapi ketika mengalami banyak sekali kendala, hambatan dan sebagainya, akhirnya impiannya pelan-pelan dikubur gitu loh, Bu, ya kan? Nah, tapi kita lihat sendiri teman-teman sekalian bagaimana seorang Budina ini ternyata dia tidak puas dengan apa yang sudah beliau raih gitu ya. Artinya tadi Anda dengar sendiri, ya, satu kata kunci kesuksesan itu memang kita itu harus punya impian yang clear, yang jelas. Dan teman-teman tadi Iya, bisa dengar sendiri kan, Budina secara gamblang dan jelas menyampaikan yang jadi impiannya beliau. Padahal saya nggak nanya kan, tapi beliau nyampaikan rumah di pinggir jalan, di belakangnya ada sawahnya. Nah, itu udah sangat jelas kan teman-teman ya. Jadi keinginannya udah sangat clear gitu ya. Demikian juga dengan impian yang lainnya. Jadi kalau boleh tahu nih Budina, Ibu sendiri sejak kapan? Maksudnya jadi saya sejak kapan? Nah. sudah 12 tahun, Pak, saya Oh, sendiri. 12 tahun. Mohon maaf karena cerai hidup atau Iya, cerai hidup ya. Oke. Jadi artinya memang terpisah ya Bu ya dengan suami iya, sudah 12 tahun ya. Jadi sudah 12 tahun betul-betul bekerja sendiri ya Bu ya. Bekerja iya, tanpa betul. suami. Ya, luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi buat teman-teman sekalian seluruh Indonesia yang mungkin juga Anda mitra AWM ya, yang mungkin juga tidak punya pasangan seperti Budina, Anda jangan kalah sama Budina ya. Anda bisa lihat Budina ini sudah 12 tahun sudah sendiri dan menghandle 3 orang anak teman-teman sekalian. Namun di tengah perjuangan hidup itu beliau masih punya impian. Dan ternyata memang kata kuncinya di situ ya Bu ya. Artinya kita bisa hidup dengan yang namanya impian. Karena dengan adanya impian kita jadi terus punya harapan kan gitu Bu ya. Karena Betul, betul kalau ada sekali, orang Pak. ya Jadi semangat. jadi semangat terus. Karena kalau orang udah nggak punya impian itu sama dengan mati sebenarnya. Benar ya Bu ya. Karena udah Betul, nggak betul ada banget. harapan gitu ya. Nggak ada impian soalnya gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bu. Ya kan, jadi karena Ibu adalah seorang diri sejak 12 tahun yang lalu, kalau apa yang Ibu rasakan tantangan dan hambatan, Bu, selama 12 tahun terakhir ya, dalam mengejar impian lah, kalau yang Ibu rasakan selama ini, apa, Bu? Yang menghambat ya. Yang Hmm. jelas karena saya seorang single, Hmm. waktu ya, Pak ya. Ya, ya. Perbedaan saya sama seorang laki-laki kan, kalau laki cowok bisa keluar Hmm. sampai malam los itu kan sudah menjadi Ya. hal yang biasa. Kalau saya Hmm. kan terhambat waktunya ya. Hmm. Ya, ya. Batasan kan jam 9 harus pulang. Seperti itu Hmm. kan. Ya, ya. Itu yang pertama, Pak. Hmm. Terus yang keduanya, yang jelas yaitu ada rasanya kalau terlalu sering meninggalkan anak-anak yang Hmm. cewek-cewek di rumah, Hmm. itu saya juga ada perasaan kurang enak seperti Ya. itu. Itu yang menjadi hambatan saya. Jadi Hmm. tapi anak-anak sudah biasa dari dulu sering saya ajak. Kayak Ya. contohnya waktu saya ada acara di Surabaya, saya dapatkan riwet gitu yang nginep di hotel ya. Hmm. Anak-anak Hmm. saya ajak di hotel kayak gitu. Oh, oke. Nah, makanya impian saya yang ini nanti, Hmm. saya Hmm. pengen tembus riwet itu, Hmm. eh, yang kapal pesiar itu harus Hmm. harus
dapat 3 tiket. Oh, mantap ya. Berikut anak saya, maksud saya. Nah, Oh, seperti itu. Terus saya sudah pernah umrah, saya juga eh, ingin umrah itu dengan bapak ibu dan anak-anak saya gitu. Itu yang oke. menjadi impian saya. Oke. Yaitu tadi, tapi alhamdulillah hambatan-hambatan itu ya bisa Hmm. saya atur ya waktunya. Jadi Hmm. saya ngerjakan salon itu kalau Hmm. jadwal saya kalau pagi jam 6 itu saya Hmm. sudah biasa keluar, Pak. Keluar Ya. itu karena ya dari dulu kan yang paling terakhir ini yang saya kerjakan di nutrisi pertanian. Jadi Hmm. saya sudah biasa kalau pagi itu lihat-lihat tanaman tapi sambil Hmm. ngendangi petani atau binaan-binaan saya. Selama 4 Oh. tahun itu sudah rutinitas. Oh. Jadi jam 9 saya Hmm. pulang untuk Hmm. buka salon. Oh, berarti Sambil tiap dibantu tiap tiap hari anak-anak. ya, tiap hari seperti itu ya, Bu ya. Iya, tiap hari ya kadang Ya, kecuali kalau capek, Pak. Capek ya ya, libur saya. ya, oke. Nah, itu saya buka salon di rumah sampai jam 4, jam Ah, 5 saya tutup. Habis hmm. itu saya keluar lagi. Nanti Oh, paling oke. batasan jam 8. Jadi Hmm. eh, sebuah pekerjaan kalau kita itu fokusi, kalau kita Hmm. terus berproses, terus Ya. belajar, dan terus Hmm. berdoa, insya Allah Ya. hasil akan mengikuti. Itu yang menjadi Ah, motivasi saya. Seperti oke. itu, Pak. Baik, ya. Teman-teman sekalian ya, malam ini kita belajar banyak dari seorang Budina ya. Jadi Budina ini satu kalau saya lihat ya, dan Anda harus tiru beliau ini ya, karena beliau ini kalau kita dengar tadi punya manajemen waktu yang luar biasa loh, ya kan? Dan tidak banyak pengusaha seperti seorang Budina itu mau keluar dari zona nyamannya gitu loh, ya kan? Karena tadi Anda dengar sendiri, Ya, kebanyakan pengusaha seperti Budina nih, apalagi punya salon gitu ya. Tadi kan jelas teman-teman dengar dia buka salon jam 9 ya kan, kemudian tutup salon sekitar jam 4 sore gitu ya. Nah, kebanyakan pengusaha biasanya sebelum jam 9 atau setelah jam 4 sore itu biasanya pasti udah istirahat ya Bu ya. Istirahat. Jadi biasanya udah nggak mau iya, melakukan apapun gitu kan. Artinya iya, ada zona nyaman yang dinikmati di sana gitu kan. Nah, tapi iya. Budina karena punya impian yang kuat, teman-teman dengar sendiri, beliau itu rela keluar dari zona nyaman. Anda coba bayangkan aja, sebelum buka salon jam 9, jam 6 pagi, beliau terbiasa keluar rumah. Ya, dan keluar rumahnya nggak sekedar jalan-jalan loh ya, itu pasti proses. Ya. Enggak. Kemudian Iya, demikian juga setelah tutup salon jam 4 sore, beliau juga jalan lagi kira-kira sampai jam 8 malam, ya kan. Artinya iya, beliau tidak lakukan itu kalau lagi capek. Nah, tapi dari, iya. dari cerita ini teman-teman sekalian, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa orang sukses itu ternyata bukan orang yang beruntung, tapi mereka yang memberi waktunya Mau melakukan. lebih lebih banyak ya Bu ya. Ya, Artinya lebih banyak dengan waktu melakukan. yang lebih banyak dikeluarkan otomatis kan hasilnya juga pasti lebih banyak kan gitu ya Bu ya. Logikanya Ya, seperti betul. Betul sekali, Pak Jun. Jadi hmm, memang saya tuh sudah membiasakan, saya ingat pepatah Jawa kuno, ya ya. istilah orang tua kita itu cari rezeki itu kalau Hmm, bisa posisi di pagi hari itu hmm, malaikat itu akan mudah berbaginya. hmm. Intinya seperti itulah. Oh, Nah, oke. itu seperti itu. Jadi Iya. kebetulan kan di nutrisi pertanian ya. Jadi Hmm, Don Sewu, saya kan tidak harus totok-totok rumahnya orang ke rumahnya ya. orang enggak, tapi saya Ya. di lahan-lahan Oh. sambil melihat hasil apa yang saya Hmm, aplikasikan, saya ajarkan ke mereka, itu hmm, hasilnya bagaimana, lah itu untuk bahan saya, entah itu bikin status, entah hmm, itu untuk pembuktian di hmm. petani-petani saya, ataupun Ya. untuk bahan saya itu yang enggak pernah ada habisnya. Saya Oh. nggak pernah ngambil bahanan itu dari orang lain. Artinya ya ya Ah, mungkin testimoni dari di grup itu banyak, misalkan hmm, ya. ya, ya, Maksud saya yang di sebelumnya pun juga seperti itu. Jadi ya. saya sudah mandiri, mempunyai testimoni itu banyak. Mulai Oh, dari oke. padi ada, semangka ada, macam-macam itu ada. Karena Ya. saya memang tertantang untuk Hmm, belajar di sektor pertanian. Dan oke. karena saya cocok dengan apa ya produk yang terakhir ini, terus Hmm, terang saya memang apa yang sudah banyak membuktikan di petani-petani saya tuh hmm. benar-benar berhasil, gitu loh Pak. Ya, Seperti oke. itu. Ya. Nah, jadi Nah, teman-teman sekalian ya, Anda mungkin yang belum dengar kisahnya Budina. Budina ini adalah
salah satu yang memang mengalami kesembuhan dari produk AWM Star Life ya. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, AWM Star Life itu ada produk pertanian, ada juga peternakan dan perikanan, dan juga ada produk kesehatan, ya kan? Nah, jadi Bu Dina ini punya banyak sekali testimoni dari klien-klien beliau, termasuk dirinya sendiri ya di bidang kesehatan ya. Jadi beliau mengalami radang sendi yang cukup parah sampai nggak bisa sholat ya kan, dan akhirnya sembuh dengan produk kesehatan AWM. Nah, Anda bisa cari di YouTube channel AWM Star Life official ya, itu ada judulnya Radang Sendi Sembuh ya. Nah, itu dengan kamu Vera namanya produk kami ya. Jadi Anda cari nanti ya kisahnya Budina bagaimana, itu ceritanya lengkap di sana ya. Malam ini kita sekelumit aja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kan Ibu tadi katakan Ibu udah biasa di nutrisi pertanian, berarti kan Ibu udah punya klien sebelumnya kan, betul ya? Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nutrisi yang dimaksud ini apakah pupuk juga atau gimana Bu? Iya, pupuk Pupuk juga. juga. Kurang Oke, lebih juga teknologi nano. Cuma teknologi. makanya di Hmm. sini saya dikenalkan Pak Wahyu dengan Pornas, Hmm. maaf sama Ustadz Kosen, Ya, yang namanya Pornas ini karena ada keunggulan di sektor perikanan dan peternakan. Lah, oke. saya sudah 4 tahun di sektor pertanian, bukannya saya jelek itu enggak, tapi Hmm. saya tertantang dan ingin tahu karena Hmm. lihat RO-nya atau repeat order-nya kalau di peternakan terutama ayam boiler itu kan luar biasa cepat ya Pak. Ya, ya. Saya kalau di ya mohon maaf ya, kalau di sektor pertanian dulu itu Hmm. kalau sudah menjadi pelanggan setiap bulan itu habis itu 50 box, 30 box gitu ya. Antaranya gitu loh. Ya. Antaranya setiap bulan itu 30 sampai 50 box. Lah Hmm. sekarang kalau melihat ceritanya senior saya Pak Wahyu, Hmm. Ya, kan bisa juga 1 bulan 200 box, ya, 150 box, bahkan 300 box. ya. Karena di sektor peternakan, terutama Hmm. di ayam ini kan Ya. kebutuhannya besar, gitu. Makanya Hmm. saya semangat untuk pengen tahu seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, karena memang kalau di peternakan itu kan nggak lama-lama panen ya, Bu. Ya, 1 bulan udah Ya, panen. betul, betul. Dan ya, Kalau jadi di kalau itu pertanian kan 3 bulan, 2 bulan baru ya, panen. dan bahkan ada yang 7 bulan Ya. lagi gitu ya, Bu ya. Dan itu kebutuhan per Nah. hektar itu hanya sedikit, Pak. Jadi Hmm. kalau saya di padi itu kebutuhan 1 hektar itu Hmm. hanya butuh 4 box. Nah, Iya. sedangkan sekarang saya jual di peternakan, contohnya populasi Hmm. 10.000, itu Iya. 10 box. Dan saya sudah punya 10 kandang, buat aja rata-rata 10 box, Iya. berarti kan 100 box dalam 1 bulan. Iya, itu repeat order sudah ya, Bu ya. Ya, repeat order. Makanya saya sangat antusias di sini Ah, dan saya punya keyakinan, Bismillah, hmm. saya minta doanya teman-teman semuanya. Saya ingin Oke. fokusi, saya ingin mewujudkan apa yang menjadi impian saya yang Ya. tertunda itu, Pak. Amin, amin, amin. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bu, Ibu kan tadi udah ada di produk pupuk juga sebelumnya. Jadi karena Ibu mendengar Pornas ini ternyata bagus untuk peternakan, akhirnya Ibu beralih gitu kan ke Pornas kan begitu kan? Nah, Ya, artinya kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Dina ini fokus memang hanya mengejar peternakan ya Bu ya, sejak awal ya sampai hari ini ya, atau gimana? iya, ya Dari awal. peternakan dan pertanian, tapi Ya. pertanian yang belum pernah saya kerjakan itu saya Hmm. tawari di Pornas, Pak. Oh. Terutama yang di Pornas itu yang saya kerjakan Hmm. melon. Oh, oke. Melon. Di sini Tapi ya, kebetulan uh, melon banyak dan ya, yang greenhouse yang mintanya organik itu juga banyak. Ada ya, komunitas 200 orang di Ponorogo itu. Tapi ya. belum saya kerjakan. Oke, Baru tapi mau jadi saya artinya kerjakan. selama ini peternakan aja yang dikerjakan ya Bu ya, baru Iya, peternakan. setiap hari saya di peternakan, di Hmm. pertanian hanya sambilan akhirnya sekarang. Oh, oke. Karena saya sudah punya pelanggan di Hmm. pertanian, jadi Oke. saya hanya tinggal motivasi, datangi, Ya. silaturahmi, kayak gitu aja. Oke, Seperti oke. itu. Nah, kalau Nah, boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu bisa punya repeat order sebanyak itu di peternakan? Sebenarnya kalau sebelumnya gimana sih peternak itu dengan tanpa Pornas, dan boleh ceritakan sedikit nih buat teman-teman seluruh Indonesia. Sebenarnya setelah pakai Pornas itu gimana sih Bu hasil ayamnya Bu? Boleh ceritakan nggak Bu? jadi luar biasa signifikan, Pak Jun. Jadi saya sendiri sampai punya cita-cita kapan ya saya bisa punya kandang sampai seperti itu. Ya, ya. Jadi Signifikannya gimana? saya tuh orangnya tuh nggak tahu ya kenapa mudah
Nah, penginan lah istilahnya ya. penginan. Kalau ada sesuatu yang cepat menghasilkan itu saya orangnya mudah penginan nah, seperti itu ya. Hmm, Jadi hmm, gini Mbak, kalau dalam populasi 10.000 yang menjadi hasilnya kalau sudah pakai hmm. Pornas itu Ya. ada kenaikan 15 sampai 20 juta. Itu Oh, sorry sudah Bu, rutinitas. maksudnya kenaikannya ya, keuntungannya atau apanya? Keuntungannya Oh, dalam hitungan bersih itu kalau hmm, populasi 10.000, kalau hmm, saya yang sudah saya dampingi sekian hmm, peternak itu, kalau saya ya, hitung rata-rata, kan oh, setiap masuk kandang itu mesti saya tanyakan itu berapa hasilnya per ekor selama ini. ya, Jadi ya, rata-rata dalam 1 tahun itu per ekor itu hasilnya berapa kan gitu Kak. hmm, ya, Pak, per periode gitu. ya, Mereka mesti jawabnya antaranya 4.000 sampai 5.000. oke. Nah, sekarang ini setelah pakai Pornas, alhamdulillah yang saya pegang itu paling rendah itu 6.000 Pak. Oh, oke. Nah, semuanya di angka 7.000-an. 7.000, oke. Jadi saya Iya, simpulkan sedikit Bu. Jadi artinya dengan pemakaian Pornas di peternakan, ini kita bicara ayam boiler ya Bu ya, ayam boiler ya. ya, ya, Ayam ya, boiler betul. itu ternyata peternak itu bisa tambahan keuntungan itu per 10.000 itu 15 sampai 20 juta rupiah ya Bu, tambahan Betul, keuntungan. Pak. Bahkan bisa lebih. Kalau Itu tembus angka hmm, 8.500 per ekor, berarti kan 85 hmm. juta. Karena Oh, yang oke. diterima peternak itu selama ini kalau Hmm, per 10.000 ya dapatnya tuh ada yang di bawah 40 juta, ada yang hmm, 40 juta, 50 juta ya. itu standar. Standar mereka Oh, katanya sudah bagus. oh, Itu oke. setiap saya masuk kandang itu Iya. jawabannya tuh mereka hampir sama. Oh, oke, oke, oke. Kalau boleh Ya, tahu Bu, 10.000 itu ngabisin Pornas berapa tuh sampai panen 10.000 itu Bu? saya habisnya 10 box. 10 box. Jadi pas satu RO ya. Ya, Satu RO ya. tapi ya kadang tergantung Pak Jun. Hmm, Jadi kalau ada permasalahan agak tertinggal BW gitu, saya hmm, menyampaikan ke peternak saya, Pak ini gimana? Cukup puas dengan yang hmm, ini apa kita tambah dosisnya waktu dia hmm. sudah finisher umur 20 hari ke atas gitu kan. Iya. Saya bilang kalau mau ditambah nggak apa-apa Pak, didobel pagi sore seperti itu saya Oh, bilang seperti itu ke mereka. itu Ada yang yang sorry Bu, mau itu yang 10 box itu dosis dikasih berapa kali itu seminggu Bu? setiap hari kan setiap hari sampai 10 hari itu setiap hari. Setelah Hmm, itu umur 10 hari sampai 20 hari itu hmm. 2 hari sekali. 2 hari Jadi sekali. Oke. setelah 20 hari sampai panen, setiap Hmm. hari lagi. Oh, gitu ya. Oke. Misalnya seperti itu Jadi hasilnya. tiap hari teman-teman ya diberikan tuh tiap hari ya. Ya, Tiap tiap hari yang tidak boleh tiap hari, bukannya tidak boleh ya, hmm. karena di masa umur 10 hari sampai 20 hari itu kan Hmm. masa-masa lepas daripada open ya biasanya. Jadi Hmm. masa-masa adaptasi. Ya, Ya, itu kan dari resepnya kan dari aplikasi yang dari formulator kan memang seperti itu. ya. Saya cuma meraba-raba kemungkinan Hmm. di situ karena harus ada penyesuaian, makanya Hmm. ada pengurangan pengurangan jadwal ngasihnya gitu loh Pak. Seperti Hmm. itu. Ya, ya, ya. Oke. Hmm. Kalau boleh tahu dosis yang diberikan itu bagaimana, Bu? Jadi ayam boiler itu yang Ibu temui selama ini dia dialirkan pakai tangki ya, minumnya ya, atau gimana? Ya, di tangki obat Pak. Hmm, Naruhnya di tangki obat. obat, bukan di tangki air minum ya. Oh, tangki obat ya. Jadi maksudnya tangki Ya, obat biasa. yang di per ayam itu. Oh ya, itu nanti kan dialirkan di kayak apa ya, apa pipa Hmm, PET itu. ya, Jadi ya. jadi kan di situ nih saya lihat itu kan ada beberapa tangki, tapi ada Ya. tangki air, ada tangki nutrisi atau obat. Lah, Pornas Hmm. dimasukkan di nutrisi, obat Oke. atau nutrisi tadi, Pak. Di situ. Saya Berarti ngasihkan jadwal minum itu di malam hari, Pak. malam hari ya. Itu jadi satu Hmm. kali pemakaian tuh berapa saset tuh, Bu? Setiap kali pemakaian setiap hari. Kalau untuk ayam 1.000, saya ngasihnya 1 saset.
Berarti kalau 10.000 berarti 10 saset ya Bu ya setiap hari ya? Ya, 10.000 10 saset Hmm. selama 10 hari. Tapi kadang saya melihat kondisi DOC waktu datang, Pak. Jadi Hmm. kalau DOC-nya itu silver, terus Ya. kondisinya kurang bagus, itu Hmm. saya nggak berani ngasih satu saset. Saya Hmm. kadang satu saset untuk 2.000 ayam di Hmm. awal-awal. Ya. Ya, di awal-awal, jadi selama 5 hari itu satu saset untuk 2.000 ayam. Setelah Hmm. itu, setelah 5 hari baru saya naikkan, 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 Hmm. naikkan menjadi 10 saset pas 10 Ya. hari. Nah, habis Oke. itu 10, terus 2 hari lagi 10, 10, 10, Hmm. sampai Hmm. 20. Lah, habis itu pas Hmm. 20 hari berikutnya, baru tiap hari lagi 10, 10, Hmm. 10. Tapi Hmm. karena kita kan ada sisa yang tadi yang kita ngasihnya satu Ya. saset untuk 2.000 ayam tadi. Ya. Itu kan untuk di usia 30 ke Hmm. atas. Ya. Ya. Seperti itu. Oke, oke. Makanya kadang-kadang itu 10 Hmm. box itu pas, kadang ya kurang. Enggak mesti, Pak. Ya, ya. Tergantung. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian ya, tadi Anda bisa dengar sendiri bagaimana sih sebenarnya kunci sukses seorang Budina gitu ya, sampai dalam waktu cepat beliau bisa mendapatkan 2 reward ruby gitu ya. Ternyata saya tahu jawabannya ya. Tadi kita udah dengar yang pertama tadi. Nah, ini yang berikut ini saya jadi tahu gitu loh. Karena apa faktornya? Faktornya adalah beliau sangat paham betul produk, ya kan. Jadi tadi ada dengar sendiri masalah dosis. Itu adalah perpaduan antara teori dan praktek itu dipadukan jadi satu dan akhirnya jadi seperti apa yang disampaikan Budina tadi. Nah, artinya ini hal yang sangat penting sekali ketika misalnya ya kita ketemu dengan peternak kan gitu ya Budina ya. Jadi Anda Ya, bisa betul. bayangkan saja misalnya kalau kita ditanyain gitu sama peternak ternyata tidak bisa menjawab ya jawabannya A I U E O pasti peternak juga Kabur. yakin ya. Tapi Anda dengar sendiri lihat sendiri tadi bagaimana seorang Budina itu bisa menjelaskan sedemikian rupa dengan gamblangnya masalah dosis lah, ya kan masalah interval waktu dan sebagainya ya tentu saja itu pasti sekali lagi berdasarkan pengalaman beliau dan pengalamannya nggak kaleng-kaleng karena sudah terbukti repeat ordernya sudah sangat kencang itu artinya kan berarti pelanggannya Budina ini terutama peternak ayam boiler ini sudah merasakan semua ya Bu ya manfaatnya Bu ya. Kurang Alhamdulillah, lebih Pak. kurang lebih berarti sekarang ada pelanggan pribadi itu ada berapa peternak Bu dan berapa puluh ribu tuh jumlahnya? Saya belum banyak, Pak. Hmm. Masih 12, tapi insya Allah menuju 100 kayak Pak Wahyu. Saya nggak mau kalah Hmm. dengan Pak Wahyu. Iya, iya. Tapi artinya kan Ibu juga punya tim yang juga jalan juga kan, Bu, ya? Betul ya? Ya, ini mulai merangkak. Iya. Iya. Saya bina juga, saya Hmm. ajarkan. Iya. Kemarin saya pendampingan di Ponorogo, di Hmm. 2 tim saya. Alhamdulillah, setelah sabar mereka mau menunggu prosesnya, Hmm. kemarin mau nyoba semua. Jadi saya Hmm. sampaikan ke teman-teman di Hmm. 2 tim saya kemarin, tolong ini benar-benar untuk Hmm. belajar sampean atau Hmm. belajar Anda, Iya. tolong fokus dan benar-benar perhatikan. Kalau bisa Hmm. sekali pakaikan di peternak harus berhasil. Soalnya Hmm. saya dulu juga seperti itu, Pak. Jadi Iya. saya dapat dari beberapa kali prospek itu enggak dapat. Saya tuh sampai, Hmm. loh gimana ya caranya ini kok rewang liran ternyata saya bilang gitu. Iya. Akhirnya setelah saya mendapatkan satu dan populasi 10.000 itu, saya Hmm. benar-benar per 3 hari itu saya telepon. Per Hmm. 10 hari enggak sampai itu saya datangi. Iya. Tujuannya apa? Saya belajar, Pak. Saya Hmm. belajar. Saya nggak ada yang ngajarin, saya nggak ada yang Iya. dampingin. Saya Hmm. benar-benar sendiri. Cuma Iya. saya telaten telepon Pak Wahyu. Pak Wahyu ini aku ada kesulitan, saya telepon. Iya. Setiap Oke. ada kesulitan, saya telepon. Hmm. Lama-lama karena akhirnya semakin masuk kandang semakin sering, Hmm. akhirnya Hmm. tahu Iya. permasalahannya apa-apa aja itu tahu gitu Pak. Hmm. Akhirnya Jadi ini ya. semuanya karena berproses, Pak. Hmm. Semua karena rutinitas dan mau melakukan ya. Ini Hmm. pelajaran ini ya yang saya dapatkan saya waktu mengerjakan pertanian. Di sektor Hmm. pertanian, ya pokoknya saya terus lakukan setiap hari, setiap pagi itu keluar. Saya Hmm. nggak mesti pulang itu dapat uang, enggak. Tapi Hmm. saya dapat ilmu gitu loh, Pak.
Ya, ya, oke, Nah, oke. seperti itu yang paling penting. Jadinya akhirnya tahu trik dan caranya gimana ya menaklukkan Hmm, orang ini, gimana ya ya. caranya bisa membuat orang ini Hmm, sukses. Orang itu kalau dibuat panennya hasilnya bagus kan hmm. mereka senang ya, Pak. Nah, Betul. terus mereka ke kita itu sangat menghargai. Hmm. Terbukti setiap ke peternak, ke petani, setiap pulang bawa 2 ekor ayam, bawa Iya. beras, bawa buah-buahan. Kemarin yang di Melon itu saya sampai bawa 10. Wes tobu ambil lo sakarepmu. Hmm. Aku Hmm. wes puas gitu kan. Iya. Puas karena hasilnya seperti itu. Oke, luar Oh, biasa ya, teman-teman ya. Itu jadi salah satu ya positifnya iya, ya di bidang peternakan dan pertanian. iya. Ya. Jadi saya tuh orangnya tidak mau Hmm. apa namanya tidak menjual lepas, tapi Hmm. menjual pendampingan. Yang Oh. saya tawarkan gitu, Pak. Jadi Hmm. saya kadang memang nggak saya tawarkan untuk menjadi member, saya jelaskan tentang ini Hmm. produk network dan lain sebagainya tuh enggak dulu, saya Hmm. enggak berani. Iya. Nah, saya tahu enggak semua orang bisa menerima hal Hmm. itu kan gitu kan, Pak. Iya, Jadi iya. yang saya sampaikan adalah manfaat produk, terus Hmm. bagaimana saya harus bisa Hmm. membuktikan bahwa produk ini berbicara, produk ini Hmm. bagus, dan Hmm. produk ini nyata hasilnya. Seperti itu, Pak. Itu Iya. tujuan saya utama. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong, Bu, sebenarnya ayam itu kenapa gimana sih, Bu, hasilnya? Kok bisa dia yang biasanya keuntungannya cuma 4.000, 5.000 menjadi 7.000 sampai bahkan ada yang 8.000? Itu ayamnya seperti apa sih, Bu, jadinya, Bu? Jadi gini, Pak, kalau Hmm, sebelum pakai Purnas itu kan rata-rata itu kan memang kotoran itu basah ya, Pak. Kondisi lembab. Jadi ya. amoniak yang ditimbulkan sama Hmm, kotoran itu hmm, kan sangat menyengat. ya. Otomatis kalau sudah basah, terus Hmm, amoniaknya sangat kuat, itu hmm, kan tentunya kan apa namanya ya, ayam tersebut kan kalau kita manusia aja, misalkan kita hidup dengan kotoran kita dan kencing kita kan seperti ya. apa kan tidak sehat. Nah Iya. sama ayam itu kalau kotorannya kering, saya melihat itu lebih bersih, lebih putih, terus perkembangan atau pertumbuhannya juga racak, jadi tidak terlalu banyak sekatan-sekatan yang tadinya seleksinya tuh beberapa sekat, akhirnya setelah pakai Pornas hanya mungkin hanya 2 sekat aja, jadi tidak Hmm, terlalu banyak afkiran karena setelah diseleksi sampai bilang gini, Mbak, maaf ya aku nggak bawain ayam. Lah kenapa Bu? Nggak apa-apa. Saya kan bilang nah, gitu. iya. Akhirannya nggak ada, semua diangkut sama PT. Jadi nggak punya sisa yang jelek gitu loh katanya. Oh, Kan sorry, biasanya sorry. yang dibagi-bagi itu yang kecil-kecil, yang Oh, akhiran, oke. yang kurang bagus kan gitu, Pak. Ya Oh, tapi maksudnya ayam sehat, cuma oke. cuma maksudnya enggak masuk di beratnya yang katakanlah bahwa BW terakhir Hmm, atau beratnya terakhir itu misalkan panen hmm, kerataan 2 up atau 2,2 up, jadi 2 kilo 2 on, kerataan seperti itu misalkan itu cuma 1,7 berarti kan masuk akhir, misalkan seperti itu loh hmm. Pak. Nah itu Artinya artinya afkir itu adalah ayam yang beratnya tidak memenuhi standar ya, Bu ya, maksudnya ya. ya Artinya dia tidak mau dan agak dibeli oleh ya PT-nya gitu ya, ya ayam. agak cacat. Jadi maksudnya mungkin Hmm, dia deprok sudah tidak bisa berdiri karena hmm, sakit. Ya mungkin ada kecelakaan jatuh kan biasanya kaki kan mudah patah kalau sudah besar itu Pak. Karena hmm. kan di ayam boiler itu kalau sudah 20 ke atas kan memang hanya mengejar untuk apa namanya di berat Gemuk. badan. Oh, Nah, jadi kadang mereka itu maaf ya ini cerita aja. Ada saya lihat sendiri ayam yang jungkel minum nggak bisa balik itu mati kayak gitu Pak. oh, Jadi oh gitu ya. macam Karena keberatan ya. ceritanya tuh saya ada yang kebesaran gino-gino sudah tidak bisa berdiri ya kayak gitu tuh Iya, iya. disisihkan gitu loh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Saya jadi membayangkan kayak orang yang gemuk sekali, perutnya besar, terus nggak bisa masang tali sepatu, terus jatuh. Saya membayangkan seperti itu. Oke, oke. Jadi artinya selain afkirannya jadi lebih sedikit ya. Artinya kan berarti lebih banyak ayam sehatnya dibandingkan yang Iya sakit. betul ayam Kalau sehatnya. dari sisi beratnya rata-rata gimana, Bu? Apakah ada peningkatan berat, Bu?
Ya, betul. Ada Hmm. kerataan bobot itu yang dulunya biasanya ndondil, istilahnya Hmm. besar kecil, otomatis berpengaruh di tonasenya ya, Pak ya. Ya, Tapi ya. yang sekarang karena racak, walaupun Hmm. panennya misalkan targetnya 2,2 di umur Hmm. eh, harusnya 34, 35. Nah, itu Ya. kalau pakai Pornas maju 2 hari, Hmm. satu Ya. hari, 3 hari seperti itu. Nah, Oh, kalau sudah maju 3 hari otomatis berkurang di pakan, Pak. no, oke. Nah, itu keuntungan. Terus Ya. yang tonasenya sudah masuk, tapi keuntungannya di pakan 2 hari nggak makani, Hmm. otomatis kan mengembalikan ke pabrik Oh, pakannya. oke, oke, Ya, oke. Itu kalau pengurangan di hasil akhir. itu kalau misalnya 10.000 ekor itu kalau misalnya maju 2 hari itu berapa keuntungan pakannya, Bu? Artinya uang pakan yang nggak keluar jadinya berapa tuh, Bu? Kalau misalnya maju 2 hari? Eh, ya, jadi gini, kalau 1 hari itu rata-rata kalau sudah di usia-usia segitu, Hmm. itu kurang lebih 25 sampai 30 sak, Pak, per harinya. Per hari ya. Berarti Eh, total eh, sekitar 50. Anggap aja 50 sak gitu aja. lima Ya. puluh sak kalau per saknya 500.000 kan sudah ada keuntungan yang luar biasa. Oh, berarti 25 juta itu ya? Betul sekali. Biasa ya. Ya, Hmm. pakan ayam itu persaknya Ya. kan 500, ada yang 511, ada yang 490, ada yang 500. Beda-beda tergantung PT-nya, Pak. Oke, Mereknya. baik, baik. Teman-teman sekalian ya, Anda dengar sendiri tadi bagaimana ternyata di ayam boiler ya, dengan penggunaan Pornas itu selain tidak banyak yang mati, ya kan ternyata juga beratnya jadi lebih merata. Jadi artinya tidak ada ayam itu yang beratnya di bawah standar. Kalau udah di bawah standar itu biasanya kan dibuang gitu kan. Artinya tidak diambil oleh pabrik. Nah, sehingga akhirnya kan tentu saja keuntungan peternak jadi lebih banyak karena tonasenya meningkat atau total jumlah berat ayamnya itu jadi meningkat, ya kan. Nah, tapi di sisi yang lain adalah itu tadi teman-teman Anda dengar sendiri kan, dia bisa maju 2 hari. Nah, kalau maju 2 hari, kalau 10.000 ekor itu berarti ada biaya pakan yang tidak keluar yang nilainya hampir tadi berapa Bu? 25 juta ya? 25 juta. Sekitar dua puluh Ya, lima juta betul. itu biaya pakan yang tidak keluar dalam 2 hari. Nah, tentu saja ini adalah keuntungan yang sangat besar untuk peternak di Indonesia, teman-teman sekalian ya. Jadi bagi Anda yang punya ayam boiler atau ada tetangga teman-teman Anda yang punya ayam boiler, Anda jangan ragu lagi menyampaikan mengenai kabar baik ini, teman-teman sekalian ya. Jadi hadirnya Pornas ini adalah sebuah kabar baik dan saya rasa Anda tidak perlu ragu menyampaikan kabar baik gitu kan kepada mereka semua. Nah, lalu ngomong-ngomong kenapa Pornas ini bisa seperti itu, teman-teman sekalian? Karena Pornas ini walaupun judulnya pupuk organik nasional, dia mengandung yang namanya unsur hara. Unsur hara itu mineral yang sangat tinggi ya, dan karena dia teknologi nano maka dia lebih mudah diserap ke dalam tubuh hewan, ya kan. Nah, jadi mineral itu sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan hewan, terutama ayam boiler ya, untuk pertumbuhan tulang dan sebagainya ya, dan metabolisme dan sebagainya itu sangat memerlukan namanya mineral. Nah, ketika mineralnya terpenuhi otomatis beratnya tercapai, ya kan, panennya juga lebih cepat. Nah, selain itu ada probiotiknya. Jadi probiotik itu adalah bakteri atau mikroba baik di dalam Pornas ya, sehingga itu membantu untuk membunuh bakteri patogen yang ada dalam pencernaan ayam, ya kan. Dan ternyata tadi dampaknya adalah dengan membunuh bakteri patogen ya, dan dampak lainnya adalah kotorannya menjadi tidak bau gitu kan, karena amonianya tidak ada. Kotorannya tidak bau, akhirnya bakteri yang nyebar ke sekitarnya juga jadi berkurang, ayam jadi lebih sehat dan seterusnya ya. Nah, itu akhirnya menyebabkan Pornas bisa membantu peternak ayam boiler ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, silakan Anda bisa mulai menggunakan Pornas untuk ayam boiler dengan dosis ya. Perhatikan baik-baik, tolong dicatat. Setiap 10.000 ekor ayam itu kira-kira butuh sampai panen itu 10 dus, 10 box maksudnya ya. 10 box Pornas ya. Dan tadi teman-teman dengar sendiri, pasti petani akan sangat puas. Kenapa? Karena 10 box Pornas itu kalau harga RO itu cuma 2,5 juta. Sementara kalau mereka menggunakan Pornas itu rata-rata keuntungannya bisa meningkat 15 sampai 20 juta lebih banyak dibandingkan tanpa Pornas, ya kan? Nah, disisihin 2,5 juta untuk Pornas saya rasa nggak masalah gitu ya untuk peternak ya. Dan selain itu teman-teman sekalian, masalah dosis tadi ternyata Anda bisa terapkan itu adalah setiap
1.000 satu saset. Jadi kalau 10.000 itu sekali aplikasi berarti 10 saset. Dan 10 hari pertama diberikan setiap hari, ya Bu ya, setiap hari ya Bu ya. Setiap Ya, hari, 10 betul. hari pertama, kemudian hari ke-20 sampai hari ke-30 itu diberikan 2 hari sekali. Nah, Oh, salah. 10 hari sampai 20. gimana Bu? Berapa hari? Umur 10 sampai Oh 20. sorry, umur 10 hari pertama itu diberikan setiap hari. Nah, kemudian usia 10 sampai 20 itu 2 hari sekali ya Bu ya. Nah, Betul. dari usia 20 sampai panen itu balik lagi 1 hari sekali ya Bu ya diberikan ya. Nah, itu diberikan langsung di tempat nutrisinya teman-teman sekalian ya, di tempat nutrisinya 10 saset untuk 10.000 ekor untuk sekali aplikasi. Jadi setiap hari itu 10 10 10 ya 10 hari pertama ya. Nah, total kurang lebih 10.000 ekor menghabiskan sekitar 10 box Pornas ya. Nah, oke teman-teman ya, silahkan dicoba. Oke, baik. Mungkin teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara ya kan. Mungkin ada bertanya kepada Bu Dina, bisa silakan di kolom chat bisa bertanya, nanti bisa dibuka mikrofonnya ya, atau bisa langsung angkat tangan untuk bisa dibuka mikrofonnya untuk bertanya, atau bisa langsung di kolom chat apabila ada pertanyaan tambahan ya. Oke, baik teman-teman sekalian, malam hari ini kita belajar banyak hal dari seorang Ibu Dina ya, seorang single fighter yang berjuang sendirian dengan 3 orang anaknya, dan terbukti 3 orang anak beliau saat ini sudah sangat berhasil. Dari sisi ada yang sudah bekerja di Jepang ya kan, ada yang masih sekolah juga, dan tentu saja semua adalah berkat perjuangan seorang Ibu Dina ya. Dan teman-teman sekalian, kita udah tahu rahasianya Bu Dina malam hari ini, bahwa beliau punya impian yang jelas di tengah berbagai macam kesulitan, tantangan hidup, dan apapun yang terjadi. Satu hal yang beliau pegang adalah beliau masih punya impian teman-teman sekalian ya, dan impiannya clear, jelas ya kan. Nah, jadi bagi Anda mungkin yang belum punya impian, atau impiannya masih ngambang-ngambang atau tidak jelas, tolong cari tahu impiannya dulu ya. Dan Anda bisa cari tahu impian Anda seperti Bu Dina. Dengan kepastian impian yang seperti itu membuat Bu Dina mau keluar dari zona nyaman ya. Karena biasanya ya Bu, kalau orang yang tidak punya impian ya dia memang nggak mau keluar dari zona nyaman. Ya beginilah sudah ya, seperti itu, pasrah biasanya Bu ya. Tapi kalau orang yang punya Iya. impian itu biasanya memang mau keluar dari zona nyaman. Dan Anda dengar sendiri tadi bahwa seorang Bu Dina mau melakukan itu karena punya yang namanya impian. Dan tentu saja selain itu Anda perlu yang namanya pengalaman dan juga pengetahuan. Tetap terus belajar seperti yang Bu Dina lakukan. Ya, Anda dengar sendiri tadi Bu Dina juga tidak langsung mendapatkan pelanggan, tapi beliau juga belajar ya. Jadi belajar dari pengalaman, belajar dari penolakan. Lambat laun akhirnya ada yang menerima dan Betul. mencoba. Kan gitu ya Bu Dina ya. Tidak Ya, langsung kan Bu. betul. Oke, oke. Baik, ini ada Nggak ada pertanyaan. yang terus. Nggak ada yang langsung ya. Oke, ini ada pertanyaan sedikit nih dari apa namanya, ketika menghadapi, dari Aris Kutim ini Bu ya. Ketika menghadapi cuaca ekstrim, untuk dosisnya apakah perlu dikurangi atau ditambah ya kan? Kemudian langkah pertama ketika masuk kandang apa yang harus dilakukan? Nah, ini Pak Badri ya. Terus ini pernah mengalami kendala untuk meyakinkan peternak ayam. Nah, ini Bu ada 3 pertanyaan nih Bu. Ya, mungkin boleh dari yang pertama dulu Bu. Itu menghadapi cuaca ekstrim gimana Bu kira-kira? Untuk menghadapi cuaca ekstrim itu kan sudah di kandang itu kan sudah ada blower ya Pak ya. Iya. Setahu saya ya. Hmm. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan suhu Hmm. daripada si kandang tersebut kan sudah ada. Iya. Seperti itu. Jadi mereka ABK itu sudah paham. Kalau Iya. suhu atau cuacanya itu terlalu dingin, otomatis Hmm. blower itu banyak yang tidak dinyalakan atau cenderung lebih hangat. Jadi kan di Hmm. situ sudah ada standar suhunya, misalkan umur Iya. sekian hari suhunya Iya. 27, usia sekian suhunya Iya. sekian 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 itu ada, Pak. Jadi Oke. kalau kalau sekiranya suhunya sangat ekstrim, lah itu sudah bisa diatur. Ya Hmm. memang agak agak ini ya, tapi ditambah dengan yang penting ngasih Pornasnya itu tetap setiap hari, insya Allah aman, Pak. Ya, Kita ya. sudah Artinya uji coba di beberapa tempat. ya, Ini yang saya dampingi kan ada 12 kandang ya, Pak ya. Itu ya. alhamdulillah ya, apa namanya, di cuaca ekstrim Hmm. panas kayak kemarin di 2 bulan yang lalu, Iya. ada salah satu contoh ini peternak saya Hmm. yang pornasnya itu habis Pak. Hmm.
maaf, Purnasnya itu habis, Iya, dia populasi 15.000, harusnya kan beli 15 box. Pak, saya sudah ingatkan. iya. Pak, ini Purnas Anda habis, ini Hmm, ditambahi toh. Nanti pas panen biar tidak ada masalah. Gak hmm, usah Mbak Dina, kan sudah bagus. BW-nya sudah oper 3 hari. iya. Sudah oper 3 hari, jadi sudah up 3 hari. Hmm, Nah, terus saya sudah mengingatkan, Pak, nanti takutku nek mati karena cuacanya tidak mendukung, sangat panas banget. hmm, Otomatis kalau sangat panas, ayam kan mengalami dehidrasi. hmm. Kalau dari lingkungan atau air dan lain sebagainya tidak istilahnya kurang, Pak. Iya. Jadi sangat terbukti banget yang diminumi Pornas sampai panen Hmm, itu aman dari kematian besar. hmm, Tapi yang tidak diminumi Pornas sampai panen, iya. itu akhirnya terjadi kematian 150 ekor, Pak. Oh, oke, oke. Ibu pernah nggak ketemu peternak yang kandangnya terbuka, Bu? Kalau yang di kandang tertutup kan gampang tuh, ada blower yang Hmm. menyesuaikan suhu kan. Hmm. Tapi kalau untuk kandang terbuka gimana, Bu? Pernah ketemu nggak? Pernah ketemu satu, Hmm. rata-rata kan memang sekarang sudah ada larangan, nggak ada yang open ya. PT Iya, banyak yang menolak, nggak mau terima. karena terlalu Cuma beresiko saya ya. menemukan Hmm. yang open kemarin sempat saya tawarkan, belum mau sampai sekarang. Oh, belum Jadi ya. saya belum punya testimoni yang open. Oh, oke. Seperti Oke. itu. Baik, baik. Mas Aris, Iya. ini belum ada pengalaman nih, Bu Dina ya. Nanti boleh diuji coba ya, Mas Aris. Tapi memang, Tapi hmm, dari tambahan Pak Jun, hmm, kemarin dari Pak Kaji Mariono yang mitra saya, yang ya, sama-sama stokis di Madiun, itu hmm, punya salah satu yang open, katanya ya alhamdulillah kotorannya juga kering, maksudnya tidak hmm, berbau, hmm, mengurangi baunya juga lumayan. Cuma ya, kondisinya seperti apa, laporan persisnya tuh saya kurang tahu karena ya. memang beliaunya yang kandang open tersebut tidak sampai akhir, artinya tidak sampai panen. Oke, oke, baik, baik. Nanti mungkin Hmm. kita bisa tanya ke teman-teman ya, Mas Aris Kutim ya, ke teman-teman di grup. Mungkin ada yang punya pengalaman lebih untuk yang kandang terbuka ya. Nah, jadi gini, tadi kan kita dengar bersama bahwa Bu Dina ini juga tidak langsung mudah meyakinkan peternak kan Bu ya, betul ya Bu ya? Ya Jadi betul. artinya Ibu mencoba beberapa kali dan agak susah juga meyakinkan peternak. Nah, terutama Ya, begini, ada kejadian begini, Bu. Kadang-kadang kan peternak itu apalagi udah kerja sama-sama PT, dia kan biasanya disuplai, Bu. Semua nutrisi disuplai, ya. virus, vaksin, dan sebagainya disuplai. Nah, ketika kita tawarkan untuk mencoba Pornas, mereka bilang, ah, nggak berani nih nanti dari PT-nya nanti nggak mau ambil atau gimana. Itu gimana, Bu, cara cara mengatasinya, Bu? Jadi gini Pak, memang ya saya jelaskan manfaat daripada Pornas ya, keunggulan-keunggulan Pornas. Jadi saya menyampaikan di poinnya itu gini. Ya Pak, memang betul. Semuanya sudah dicukupi dari PT. Ya. Tapi yang dari PT itu semua untuk sisi eksternal atau istilahnya di luar daripada si ayam tersebut. Tapi Hmm. kalau si apa namanya Pornas itu Hmm. fungsinya atau fokusnya itu lebih ke pencernaan. Oke. Jadinya memperbaiki pencernaan sehingga Hmm. nutrisi yang dari PT mulai dari Hmm. apa namanya pakan, mulai Hmm. dari sapronak, dari Ya. vitamin ataupun obat itu Hmm. terserap dengan sempurna. Saya bilang gitu. Jadi Oh. ini beriringan, Pak. Kita Oh. tidak tumpang tindih, artinya tidak sama produknya. Kita berbeda Ya. produk karena untuk melengkapi. Saya bilang Ya. gitu, Pak. Oke, oke. Ini Untuk jawabannya meyakinkan. bagus ya. Ini buat teman-teman dan Pak Badri ini boleh dengar jawaban Bu Dina ini bagus banget jawabannya. Artinya di PT itu biasanya sudah suplai nutrisi, vitamin dan sebagainya. Jadi bisa disampaikan pertama bahwa Pornas ini bekerja di pencernaan, ya kan? Dan dia tidak mengganggu kerja daripada apa nutrisi yang sudah diberikan PT, tapi justru mendukung Mendukung. mendukung kerjanya, ya kan? Jadi Ya, bukan ditempurkan ya, tapi ya, dijadikan dukungan lah seperti itu ya. ya, Nah, jadi akhirnya seperti dengan itu bahasa ya. seperti itu ternyata mereka mau nerima ya Bu ya akhirnya ya. Ya, tapi Hmm. kadang kan masih ada juga yang ngeyel gitu ya Pak. Tapi Hmm. saya bilang gini, saya pun juga nggak kalange ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau Bapak nggak mau nyoba, Bapak Hmm. nggak akan pernah tahu. Iya, iya. Ya saya sudah coba produk di luaran yang Hmm. tambahan-tambahan itu loh Pak. Mesti Hmm. ngelaknya kan seperti itu. Iya, Tapi iya. juga nyatanya nggak bisa tembus, nggak bagus.
Iya, iya, Sama aja nah orang jualan itu mesti melebih-lebihkan apa iya, yang dia tawarkan kan gitu kan, Pak. iya, iya, oke. Terus saya bilang gini, udah gini aja, Pak. Bapak nggak usah pakai banyak. Bapak Hmm, pakai kalau mau nyekat hmm, 1.000 atau 2.000 ayam aja. Kalau hmm, mau ya kandang bawah atau kandang atas saja. Kalau nggak mau ya cukup hmm. 1.000 atau 2.000. Tapi Iya, Bapak sekat. Setelah iya, sekat nanti dalam satu periode panen Bapak akan melihat hasilnya. Kan iya, biasanya mereka menolak itu kan karena ragu ya, Pak. iya, iya, Karena ragu, terus mereka bilang kos biayanya termasuk tinggi dibanding iya. nutrisi-nutrisi yang ada di luaran sana. Hmm, Seperti itu kan. iya, Ini mahal banget, mesti kata-katanya kan seperti itu. iya. Lah, saya bilang gini, mahal Pak, tapi kalau untuk hasil yang benar-benar maksimal, itu Hmm, tidak akan mahal. iya, Di iya, luar sana murah, Pak. Tapi iya. kalau tidak membuktikan, tidak ada Hmm, hasil, itu juga nggak akan terpakai. Saya bilang iya. gitu. Hmm, Jadi orangnya ya sebetulnya saya tidak ingin berdebat, tapi iya, di iya. sini saya meyakinkan mereka. Gitu. Oke, iya, iya, Yang penting mau coba, sudah toh Pak, berapapun yang iya, penting mau nyoba. Dan iya. walaupun sedikit, kita pantau, kita dampingi. Karena apa? Untuk pembuktian. Ya, dan akhirnya yang sedikit itu terbukti gitu ya, Bu ya? Terbukti, ya. Iya, Ada iya. yang pernah nyoba, ya yang tadi saya bilang Hmm, ayamnya mati iya, 150 di usia tua pas kepanasan iya, itu iya, kan iya. karena dia nyobanya pertama kali hanya untuk 2.000 atau Iya, beli hanya 2 box. iya, Nah, iya. Oke. saya bilang, beli dua Heeh, box boleh Pak, tapi Bapak harus janji iya, pakainya sampai panen. Saya bilang gitu. iya, iya. Jangan 2 box, tapi pakainya asal-asalan. Setiap hari Hmm, misalkan, hmm, contoh ada yang misalkan populasi 10.000, hmm, ngasihnya satu saset iya. untuk misalkan sekian ribu ayam, 3.000 ayam atau 4.000 Hmm, ayam, itu kan nggak ngefek, Pak. Tetap iya, kurang. betul, Gitu. betul. Ah, Nah, jadi saya minta tolong Pak, daripada Bapak misalkan pakainya hanya setengah-setengah, mending hmm. nggak usah sekalian. Tapi kalau Oh, Bapak kemampuannya, keuangannya cukup hanya beli 2 box, ya hmm. sisihkan untuk 2.000 ayam saja. Saya bilang gitu. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik ya. Oke, teman-teman, semoga nanti teman-teman bisa dapat pencerahan ya dengan strategi yang disampaikan Bu Dina ini khususnya untuk peternak ayam boiler ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal Palu. Yang digunakan ini kan Pornas kuning kan, Bu ya? Betul ya? Iya, betul. Ya, Warna Pornas kuning, kuning. Mas Iqbal, karena kita belum yang Pornas unggas belum ya, masih kita nunggu ada lampu hijau dulu dari regulator ya. Kita belum berani segegabah dengan hal itu ya. Sabar sebentar lagi ya. Kalau untuk ayam petelur, Ibu pernah ada pengalaman nggak, Bu? Belum, Belum, Mbak. belum ya. Ya, jadi belum Saya ada, belum Mas masuk Iqbal. sebetulnya ada banyak referensi. Iya. Kebetulan di wilayah Magetan itu Hmm. eh, antara peternak petelur sama peternak ayam potong itu sama-sama banyak. Tapi Hmm. saya belum pernah masuk karena saya sudah mendengarkan banyak cerita dari teman-teman ya. Pemikiran Hmm. saya RO-nya kelamaan gitu aja, Pak saya. Oh, oke, oke. Jadi Bu Dina ini soalnya sendu, Pak Iqbal, senang duit ya kan. Makanya dia fokus ke peternak ayam boiler karena cepat soalnya perputarannya, RO-nya cepat gitu ya, Bu Dina ya. Oke. Ini ini lagi mengerjakan Mbak, tiga Hmm. tiga proyek besar. Mudah-mudahan minta Ya, doanya deal. amin. Populasi yang Oh, besar-besar pengen tertular kayak Pak Wahyu itu yang seratus ya, dua puluh amin. seratus dua puluh ayam itu loh, Pak. Oh, ya, Jadi amin. satu orang ayamnya tuh sampai 200.000, 120.000, Ya, 150.000. Otomatis kan repeat ordernya nanti kalau jadi itu kan 150 box, seratus dua oh, puluh box satu orang kan. ya, betul. Amin, amin. Kami doakan ya, Bu Dina ya. Oke, baik ya. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah 1,5 jam ya ngobrol santai dengan Bu Dina. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dan semoga ini jadi inspirasi juga buat teman-teman semua dan terutama bagaimana strategi untuk bisa tembus di dunia peternakan ayam boiler ya. Nah, tadi seperti yang Bu Dina sampaikan kenapa beliau fokus di ayam boiler ya karena beliau senang duit ya kan. Karena perputarannya cepat gitu ya di situ ya. Jadi kalau teman-teman memang pingin perputaran cepat segera bisa masuki area sana ya.
segera belajar dengan baik ya, segera hubungi para leader Anda ya kalau Anda ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana strategi dengan IM Boiler. Tapi saya rasa dari malam ini kita udah belajar cukup banyak ya. Baik Bu Dina, mungkin terakhir Bu bisa sampaikan pesan nih Bu buat teman-teman AWM seluruh Indonesia nih Bu. Silakan Bu untuk menutup sekaligus acara kita Bu. Silakan Bu, monggo Bu. Oh ya. Buat teman-teman mitra AWM di seluruh Indonesia, saya berpesan buat saya sendiri dan Anda semuanya, jalani teruslah berproses, teruslah belajar, dan teruslah berdoa. Fokus kerjakan dan apa namanya lakukan bisnis ini tidak dipandang sebelah mata. Artinya benar-benar kita fokusi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah hasil tidak akan nyata hasilnya. Jadi hasil pasti akan tercapai dengan cepat. Dan pesan saya, apa namanya? Pesan saya, permata tidak akan mengkilat tanpa digesek. Demikian juga kita, seseorang, kalau tidak akan sukses tanpa adanya tantangan. Jadi teruslah berproses, teruslah kerjakan, insya Allah hasil akan diterima dan sangat membahagiakan. Seperti itu, Pak. Oke, dahsyat ya. Sampai jumpa di Black Diamond ya Bu Dina ya. Terima kasih. Segera jadi Ya, Black Diamond berikutnya ya. amin, amin, amin. Pasti, Pak. Pasti. Baik, Bu Dina, terima kasih banyak ya waktunya malam hari yang luar biasa sudah bersedia sharing dengan kami semua seluruh Indonesia. Jadi ini nanti kita akan share di YouTube channel AWM Star Life Official teman-teman sekalian. Jadi bagi Anda mungkin yang belum dengar secara lengkap atau utuh, Anda bisa dengarkan ulang dan Anda bisa share ya kepada mitra-mitra Anda ya di seluruh Indonesia mengenai kabar baik ini teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi Pornas adalah sebuah kabar baik, ya, adalah sebuah solusi ya yang bisa membantu banyak sekali pertanian, peternakan, perikanan di Indonesia. Jadi demikian juga dengan produk kesehatan yang lain. AWM juga punya produk kesehatan yang bisa membantu banyak sekali orang di Indonesia ya. Anda harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak kabar baik ini Anda sampaikan, rezeki Anda juga akan makin besar ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dina atas waktunya. Ya, Salam buat keluarga sama-sama. semua. Terima Sukses kasih selalu juga buat Bu Pak Dina. Jun. Dan teman-teman sekalian semuanya seluruh Indonesia, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sukses semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Go Black Diamond. Gaspol. Terima kasih. Gaspol. Terima kasih Bu. Bye. Ya, sama-sama, Mbak. Makasih.